Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu di mana saja berada. Hari ini saya lagi ingin memberi masukan pada Bapak Ibu di mana saja berada. Minggu yang lalu sudah beberapa video yang saya buat, ya, kanker payudara, ya, tumor, dan kanker-kanker yang lainnya. Masih sudah banyak saya buat. Hari ini saya ingin berbicara masalah tiroid. Tiroid ini sangat ditakuti karena letaknya itu ada di sekitar leher sini ya. Sekitar leher sini, kadang di samping sedikit ya. Dan itu benjolannya ya ada di dalam sekali. Dan juga sudah sering saya tangani, sudah operasi kemo sampai 12 kali. Ya, operasinya itu dari leher kiri sampai di leher telinga kanan, itu semua di sini diambil. Tapi sulitnya itu ya, sel kalau sudah masuk di tulang agak sulit sekali. Dokter ya mau nggak mau ya harus kemo. Ya, kemo ini kan kita tahu ya, cuma hanya memperlambat lajunya sel itu. Jadi tiroid ini ya sangat ditakuti juga ya, karena yang memang ya letaknya ini pas di saluran ya. Ada yang kadang minum juga kalau mau ingin cepat-cepat itu kembali. Begitu juga makan, kalau benjolannya sudah menutup saluran agak sulit. Jadi ya benjolan itu ya sebenarnya ya saya anggap ya nomor ketiga ya, benjolan itu. Bahkan nomor 4 mungkin ya. Yang pertama ya itu kita bunuh sel dulu. Ya, kedua kita mengatasi infeksi. Kenapa saya bilang infeksi? Karena sel itu banyak sekali melukai sel-sel yang di sekeliling sini. Kalau kita sudah bunuh, sudah pasti dia meninggalkan luka. Nah, itu yang perlu kita atasi. Ketiga, meremajakan kembali sel-sel yang bermasalah. Benjolan itu kalau umpamanya sel sudah dibunuh, itu berangsur-angsur akan kempes. Karena dia sudah tidak berkembang lagi. Selnya kita sudah bunuh, otomatis benjolan tadi itu ya akan mengempes sendiri. Saya menangani kanker ya sejak 25 tahun yang lalu ya. Itu 75% itu sudah selesai operasi, apalagi kanker payudara. Tapi ya itu sudah operasi kemo puluhan kali, tapi kembali lagi. Makanya kita harus lakukan yaitu pembunuhan sel. Itu penting sekali. Kita harus bunuh sel. Kalau tidak dibunuh, nah bahaya. Berapa hari operasi kemo, tapi kembali lagi.
Jadi kalau sudah bermasalah dengan kanker ya, darah itu kan masuk kanker. Jadi kalau sudah bermasalah dengan kanker, kita jangan terlalu ketakutan. Nggak usah panik. Sederhana sebenarnya. Obatnya itu sudah ada di mana-mana. Di sekeliling kita itu ada. Karena apa? Allah itu menciptakan langit dan bumi bersama isinya, ya, termasuk obat kanker. Belum ada manusia di dunia ini, termasuk Nabi Adam. Allah sudah menyiapkan semua. Allah menguji umatnya bermacam-macam. Diuji dengan kekayaan, kemiskinan, penyakit. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau sudah bermasalah dengan kanker, itu katanya siap-siap tiket. Jangan percaya itu ya, jangan percaya. Obatnya sederhana. Obatnya sederhana. Tidak perlu lari ke luar negeri lagi. Sudah ada di sekeliling kita. Kalau bicara kimia saya tidak mau bicara masalah kimia ya. Karena itu bukan jalur saya. Tapi kalau herbal tidak diragukan untuk kanker. Jadi jangan mengabaikan herbal ya. Ya kimia bagus. Saya tidak bilang kimia itu tidak bagus. Tapi kalau kanker hati-hati. Jadi kanker yang perlu kita perhatikan misalnya kemudian pola makan. Nah, ini yang sering saya jelaskan. Kalau kanker sudah bermasalah dengan kanker, kita perlu tahu kesenangan kanker itu apa, makanan apa sih. Daging-daging yang berwarna merah, hati-hati. Goreng-gorengan, hati-hati. Santan-santan itu hati-hati. Makanan-makanan yang berwarna, hati-hati. Termasuk susu. Susu itu bagus untuk kesehatan. Tapi kalau untuk kanker, jangan coba-coba. Kalau Anda percaya, coba. Bermasalah dengan kanker, terus kamu minum susu, ganti dengan sari kedelai. Cari yang alami dulu. Ini semua ada bukti. Sudah 50%, ya, sudah 50% karena dia sudah 10 hari dia tidak bisa minum susu. Kesenangannya hari-hari dia makan bakso, sate. 10 hari dia tidak kuat. Padahal benjolan yang ada di lehernya ini sudah mengempes 50%. Dia memaksa keluarganya supaya dia itu dibuatkan susu sama dibelikan sate ayam. Akhirnya ya awalnya itu sudah bisa minum, air sudah masuk, makanan sudah lumayan masuk, minum susu, makan sate, akhirnya
tidak bisa kasih masuk makanan lagi, dan dia memaksa. Ya, saya dihubungi, ya saya juga ya tidak berani ya memaksa. Ya terserahlah, kalau memang gak bisa menahan diri, satu-satunya jalan ya dibawa di rumah sakit supaya cairan masuk, karena minum aja sudah sulit. Benjolan di sini sudah menutup, sudah susah masuk, sakit luar biasa. Dan teror ini sebenarnya ya ndak begitu sakit ya, biar dipukul begini tidak terasa sakit. Tapi kalau sel sudah menyentuh saraf-saraf yang, apalagi yang di sini kan berhubungan dari saraf ya, dari jantung naik ke otak, ini sudah kena sel kanker tadi, maka ya sakitnya luar biasa. Awalnya itu tidak sakit, tapi kalau sudah kenal saraf-saraf yang di sekitar sini, akhirnya ya, sakitnya luar biasa. Ada yang juga sampai keropos tulang belakang sini, karena benjolannya itu dia narik ke depan, sakitnya luar biasa. Dan saya ya kalau dia memaksa ya silakan. Ya akhirnya ya tidak bisa ditolong, mau bikin bagaimana lagi. Ya sembuh total ya 75%, semua jenis kanker ya 75%. Yang 25% ini yang tidak mau ya diatur pola makan. Kita sudah berobat, tapi pola makan tidak bisa diatur dengan baik. Ya, seperti yang saya bilang tadi itu, hindari dulu ya makan daging berwarna merah yang punya lemak tinggi ya. Seperti bakso, soto, gulai ya. Termasuk ada ikan juga, ikan yang punya lemak tinggi ya. Seperti apa itu ya, banyak ikan-ikan yang besar-besar. Yang ikan yang paling aman yaitu ikan gabus ya, dikukus atau dibakar, jangan digoreng. Kalau tahu ya dikukus aja, jangan tempe ya. Saya punya pasien, saya tidak kasih izin untuk makan tempe, karena di situ ada, saya tidak tahu bahannya apa ya, karena itu sudah sering terjadi. Kalau tahu itu aman, saya anggap aman. Tapi dengan cara direbus ya, tidak usah digoreng ya. Caranya bagaimana, di sayur atau bagaimana. Dan kita harus memperbanyak jus buah-buahan, sayur-sayuran seperti brokoli, sawi putih, dikukus dulu terus di blender ya itu. Buah-buahan, buah apel ya, apalagi ya, buah-buahan kan banyak ya. Yang penting lambung kamu bisa menerima. Kalau lambung bermasalah ya jangan. Cari buah-buahan yang masih bisa lambung kita itu menerima. Lambung sudah bermasalah, dan ini kalau yang sudah bermasalah dengan kanker, 75% lambungnya ikut bermasalah. Kenapa? Karena lambung itu ya awalnya memang dari pikiran yang terlalu tinggi, akhirnya ya asam lambung itu naik. Jadi santai saja, nggak usah takut yang berlebihan dengan kanker. Kanker itu sederhana, kita bunuh sel, itu
Ya masa kebanggaan kalau umpamanya tidak mau menahan diri ya 1 bulan atau 2 bulan atau paling lama itu 3 bulan, udah kebanggaan kalau tidak bisa menahan diri dengan makanan-makanan yang seperti sate gulai. Masih banyak yang alami-alami, umbi-umbian, buah-buahan. Susu itu diganti dengan jus-jus buah-buahan, sari kedelai, sari kacang hijau, beras merah dibubur, di blender. Saya kira masih banyak ya. Obatnya sederhana. Sebab ya sekali lagi ya itu sudah disiapkan semua. Ya, sudah disiapkan obat semua. Di sekeliling kita itu banyak sekali. Harganya yang murah. Cuma ya itu, ya, saya juga bisa mengerti karena ya belum tahu ya. Jadi kalau sudah bermasalah dengan kanker, cepat cari solusinya, bunuh saya. Dan alhamdulillah sekarang ini ya saya dulu membuat ramuan juga ya. Tapi kalau ramuan itu kan tidak semua orang yang bisa mau minum, apalagi usia anak kecil 1 tahun itu tidak mungkin minum ramuan, apalagi tidak biasa minum jamu. Suruh minum jamu kan malahan muntah dia. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya diberikan jalan bagaimana caranya untuk membantu orang-orang yang bermasalah dengan kanker. Nah, di sini sudah ada. Ya, ini sudah ada. Ini sudah resmi ya. Ini sekarangnya sudah di apotik. Ya, sudah di apotik, bisa dicari di apotik. Kalau untuk Jawa Timur ya, Tulungagung itu di apotik ini lengkap dengan nomor HP-nya. Di luar Jawa juga bisa langsung ya, bisa lihat di sini, bisa lewat ini nomor HP ini. Jadi sekali lagi saya menghimbau pada Bapak Ibu di mana saja berada, tidak usah takut dengan kanker. Kanker itu mudah, obatnya itu ada di sekeliling kita sebenarnya, tinggal kita dari kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi menghimbau, tidak usah bingung masalah kanker. Tenang, tidak usah terlalu ketakutan, apalagi mendengar orang-orang yang tidak paham masalah kanker ngomong tidak karu-karuan. Kamu tidak usah mikir itu. Fokus mencari herbal yang bisa membunuh sel. Itu yang paling utama. Insya Allah minggu depan saya akan hadirkan pasien-pasien yang sudah berhasil ya melewati semua 100%, mulai kanker payudara, ya, kanker otak, ya, kelenjar getah bening, tiroid. Nanti saya hadirkan mereka bagaimana sih sehingga dia bisa sembuh dengan kanker. Nanti mereka yang akan cerita. Jadi obat yang saya buat ini, memang masih langka ya, masih langka. Ini bahan yang menjadi ujung tombak yaitu kunir hitam.
kunir hitam ini masih langka juga. Di Indonesia sudah ada tapi ya masih sedikit ya, dan mungkin ya cara pembuatannya juga masih kurang, karena kunir hitam ini seperti macam ini ya, kunir hitam ini usia yang paling bagus itu ya usianya itu di atas 1 tahun ya. Sampai dia punya daun ini 2 kali ya cuy, gitu. Karena ini memang saya tanam sendiri ya, semua ada di perkebunan saya, sudah ada ya, ini warna hitam. Ini daunnya sama dengan kunyit biasa ya, cuma dia kecil-kecil. Ini panjangnya ya sekitar 25, lebarnya ini ya sekitar 10 sampai 15 ya. Kunir hitam ini masih langka. Ini 50% ini dari rempah-rempah, 25% buah-buahan, 25% buah-buahan. Dan ini cara pembuatannya beda dengan tetes-tetes yang lain, karena ini lewat sulingan ramuan, tapi yang kita ambil harus sari patinya, uap yang kita ambil, bukan fermentasi, bukan ya. Ini beda dengan yang lain. Jadi ini semua usia masuk di keterangannya, di dalam sudah ada, tinggal kamu lihat di dalam usia berapa. Jadi cukup sekian dulu video saya. Bapak Ibu di mana saja berada, saya berharap tidak usah takut yang terlalu berlebihan ya. Fokus dengan herbal yang bisa membunuh sel. Kemudian tolong dibagikan kepada saudara-saudara kita di mana saja berada. Kalau umpamanya di grup, ada grup ya, di-share di grup, sehingga Anda bisa menolong sesama itu ya, pahalanya luar biasa. Insya Allah diberikan berlipat-lipat pahalanya. Terima kasih. Video saya cukup sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.